Oke, benar ya terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Selain Wamenaker Ebenezer, KPK juga tangkap 10 orang terkait dugaan pemerasan perusahaan sertifikasi K3. Dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan. Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya ditangkap pada Rabu malam 20 Agustus 2025. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan OTT dilakukan di wilayah Jakarta dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut. Oke, benar ya terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update ke teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan Wamenaker Noel terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dengan dugaan pemerasan. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menjelaskan penangkapan yang dilakukan tim penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di mana pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kementerian Ketenagakerjaan. Fitroh Roh Cahyanto menegaskan, dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 tersebut berbeda dengan perkara pemerasan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker. Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka, yang diantaranya adalah 2 orang mantan Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker. Selain Wamenaker Ebenezer, KPK juga tangkap 10 orang terkait dugaan pemerasan perusahaan sertifikasi K3. Dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan. Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya ditangkap pada Rabu malam 20 Agustus 2025. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak ditangkap tersebut, termasuk status Wamenaker Ebenezer. Adapun penangkapan ini merupakan operasi tangkap tangan pertama anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjaring OTT KPK. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, 2 unit sepeda motor gede mewah dibawa ke gedung KPK, di mana 2 moge Ducati bernilai 1,9 miliar dan 1,3 miliar rupiah tersebut diduga kuat barang sitaan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Tim penyidik KPK langsung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Sedikitnya 3 ruangan di lantai 7 serta ruang kerja Wakil Menteri di lantai 2 menjadi fokus pemeriksaan penyidik. Seluruh karyawan di lantai 7 untuk sementara diliburkan, sementara area tersebut sudah disegel oleh KPK. Selain itu, ruang kerja Heri Sustanto, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga turut digeledah dalam operasi ini.
Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti terkait dugaan perkara yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, 2 sepeda motor gede mewah bermerek Ducati, yakni Ducati Type Street Fighter yang ditafsir seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah dibawa petugas menuju Gedung Merah Putih KPK. Diduga kuat, moge bernilai ratusan hingga miliar rupiah ini merupakan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Wamenakes. Sebelumnya KPK telah menyita sejumlah barang mewah termasuk puluhan mobil dan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Noel yang merupakan pejabat aktif Kabinet Merah Putih ditangkap bersama 10 orang lainnya dan kini sedang jalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Wamenakes Ebenezer. Sementara itu, menurut data LHKPN, total harta Noel melonjak dari 4,8 miliar rupiah menjadi 17,6 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 3 tahun, termasuk di dalamnya deretan mobil mewah seperti Land Cruiser 300, Pajero, dan Toyota Fortuner. Dari Jakarta, Camar Haenda, Laksana Iriansyah Wahyudi, IDX Channel. Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai anggota Kabinet Merah Putih langsung mendapat respon pihak Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap salah satu anggota Kabinet Merah Putih yang terkena operasi tangkap tangan. Adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Ya tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran. Tidak hanya kepada kabinet, ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya.